Oke, sekarang praktek ya. Mang dijelasno bahwasane kasroh menjadi tandanya i'rab cer itu bertempat di ketika rofa itu menggunakan tanda tanda doma, tapi selain ghairu munsharif. Tapi ketika munsharif bukan lagi. Kalau seperti munsharif itu seperti jaa di sini dijelaskan ya, yang munsharif. Kalau yang ghair munsharif akhirnya bukan kasroh tapi fathah seperti contoh di sini. Berarti kasroh menjadi tandanya i'rab saya bertempat di isim mufrad munsharif. Ya. Jamak taksir munsharif. Kenapa? Karena untuk kaidah isim mufrad dan munsharif untuk yang ini, isim mufrad dan jamak taksir ini ada batasan-batasan tertentu. Batasan-batasan tersebut apa? Batasan tersebut adalah kalau mufrad itu masih ada batasan dengan munsharif, antara munsharif dan ghair munsharif, jamak taksir juga ada batasan munsharif dan ghair munsharif. Ini contohnya ini. Kalau rofaknya itu seperti contoh ja'a zaidun, lafaz zaidun ini munsharif. Ya, munsharif. Yang ghair munsharif seperti contoh ja'a ahmadu. Nah, untuk ahmadu ini ketika rofak menggunakan tanda dhamma, ini tidak masuk di di kasroh. Maksudnya di kasroh tidak masuk. Kenapa? Karena ahmadu ini ketika ahmadu ini ketika cer tidak menggunakan tanda kasroh, tapi melainkan menggunakan tanda fathah. Seperti contoh misal, ini contohnya ketika cer, ini cer, maratu usnulu wes melaku sapa ingsun, liwat sapa ingsun bi ahmada, ya bi ahmada lawan Ahmad siji, ini isim mufrad. Nah, maka dari itu kasroh ini tidak masuk pada lafaz ahmada. Walaupun sama-sama mufrad, tadi itu mufrad masih ada batasan-batasan tersendiri. Itu maksudnya. Untuk sekarang yang mufrad yang munsharif yaitu ini. Maratu bi zaidin. Nah, untuk lafaz zaidin ini, tetap menggunakan tanda kasroh. Ini yang dimaksud kasroh menjadi tandanya i'rab cer. Yang mufrad yang munsharif, tapi bukan mufrad yang ghair munsharif. Yang ghair munsharif adalah ini. Itu ya. Ada. Selanjutnya yaitu ketiga yaitu muslimat. Lafaz muslimatun. Lafaz muslimatun ada dua juga. Kalau bertempat di kasroh menjadi tanda i'rab nasab, bertempat di kasroh, di jamak muannats salim. Tapi jamak muannats salim itu yang dimaksud jamak muannats salim itu yang menjelaskan arti sifat perempuan sing banyak. Contohnya kayak muslimatun. Ya, contohnya kayak muslimatun. Itu domah. Tapi domah ketika rofa. Kasroh ketika apa itu? Ketika cer itu jamak muannats salim. Contohnya seperti contoh di sini maratu bi muslimatin. Ini ketika cer maratu usli wa sobesu bi muslimatin kelawan wong pira-pira wadon Islam wong Islam wadon akeh pira-pira wong wadon kan Islam. Nah ini menggunakan tanda kasroh. Kenapa? Karena muslimatin ini adalah apa itu? Muslimatin ini adalah jamak muannats salim untuk menjelaskan betul-betul jamak muannats salim yang menjelaskan sifat-sifat dari seorang perempuan. Tapi seandainya lafaz muslimatin ini bukan menjelaskan nama
perempuan, sifat-sifat nama perempuan dipakai untuk tempat, maka muslimatin ini menjadi isim ghairu munsharif karena sudah menjadi tempat. Seperti contoh, maratu muslimat sapa ingsun bi muslimata, misalnya kelawan tempat muslimat. Maksudnya tempat muslimat itu dibuat desa muslimat, dipakai untuk desa, nama tempat, bukan nama seseorang, tapi tempat. Misalnya di sini Sumber Dawesari, ada desa namanya Sumber Dawesari. Sekarang ada lagi nama desa yaitu Desa Muslimat, misalnya. Itu yang dimaksud, paham yang dimaksudnya. Tapi kalau nama desa itu sudah menunjukkan lafadznya itu muslimat, maka desa tersebut namanya bukan jamak muannats salim tapi isim ghairu munsharif. Itu yang dimaksud, ngerti enggak? Ya. Desa yang terdiri dari lafadz yang mengandung lafadz seakan lafadz yang menyerupai dengan jamak muannats salim, ada alif, ada ta, seperti contoh muslimatun misalnya. Kok dipakai untuk desa, ada desa namanya muslimah. Kalau di kitabnya adalah diraatin, ya, diraatun. Ya. Nah, lafaz diraah itu diraatun, maka ejen yang memakai tanda fathah bi diraata, gitu. Ya. Kalau muslimatun menjadi bi muslimata karena sudah menjadi sebuah desa atau sebuah tempat. Untuk jamak taksir tadi ya, jamak taksir dulu. Jamak taksir itu nanti ya. Untuk jamak taksir bukan begitu. Jamak taksir, di jamak taksirnya itu adalah kaidah isim mufrad dan jamak taksir. Untuk jamak taksir itu adalah ada batasan juga. Kalau jamak taksir ini, ya. Kalau jamak taksir ini isim mufrad dan jamak taksir. Untuk jamak taksir juga ada dua batasan. Jamak taksir seperti contoh rijal. Nah, untuk jamak taksir seperti ini masuk dalam kaidah asroh menjadi tandanya i'rab jar. Tapi untuk jamak taksir yang lain yang munsharif seperti jamak taksir adalah masjid, masjidun. Masjidun ini masjid. Tapi lah sudah menjadi masajid. Ya masobiha, berarti jadi masajidah. Nah, tapi kalau seperti ini jamak taksir tapi sudah menjadi isim ghairu munsharif, maka alamatnya fathah. Bukan kalau ini ya asroh. Ya. Saya contoh maratu bin masjidin. Maratu ini bahasa Indonesia bin masjidin berapa? Ini yang dimaksud jamak taksir ketika mufrad. Ya. Tapi kalau sudah menjadi jamak taksir dari jamak taksir menjadi dengan isim ghairu munsharif atau sifat mutarjum, maka jamak taksir yang sudah menjadi sifat mutarjum maka alamatnya menggunakan tanda fathah. Apa sih jamak taksir yang menjadi sifat mutarjum itu? Karena apa? Karena sifat mutarjum itu adalah jamak taksir setelah alif taksir itu ada dua huruf yang tengah-tengah mati. Seperti contoh masajidah misalnya. Masajidah misalnya atau masobiha misalnya seperti itu. Itu jamak taksir juga, tapi sudah menjadi sifat mutarjum, maka alamatnya maka tanda fathah. Itu kaidah di dalam kasroh menjadi tandanya i'rab nasab. Semoga mengerti. Seperti itu aja. Kalau kurang paham bisa ya, kalau kurang paham bisa bertanya atau dilihat di TikTok atau di YouTube saya ya. Oke.